Selamat sore rekan-rekan Angkatan Muda Ranting Elim Hati Besar yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Shalom. Di saat ini kita akan mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan yang selaku pegangan dan penopang dalam kehidupan kita. Pembacaan firman Tuhan kita di hari ini terdapat pada kitab Perjanjian Lama, Ulangan 11 ayat 8 sampai 12. Tetapi mengawalinya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, di saat ini kami sebagai persekutuan Angkatan Muda Ranting Elim Hati Besar, kami akan mendengarkan kebenaran sabda firman Tuhan yang selaku pegangan, pedoman, dan penuntun dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang hendak kami baca dan kami dengar ini dapat menjadi penguatan, pegangan, dan pedoman dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami siap mendengar. Amin. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan kita terambil dari kitab Perjanjian Lama, Ulangan 11 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-12. Di bawah sorotan judul ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Begini bunyinya. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di hari ini. Kata Tuhan Yesus, berbahagialah setiap orang yang mau mendengar dan mau melakukannya dalam kehidupan dari hari lepas hari. Rekan-rekan Angkatan Muda yang diberkati dan dikasihi Tuhan, selamat sore dan shalom. Di saat ini kita semua tetap bersyukur dan berterima kasih karena di hari ini kita masih ada untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam keadaan baik, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Saya memulai khotbah saya dengan sebuah cerita mengenai kisah dari Susana. Susana adalah anak yang terlahir dari keluarga seorang pelayan. Bapak ibunya adalah seorang pendeta, sehingga menciptakan Susana menjadi anak yang taat pada firman Tuhan. Kesenangan dari Susana adalah mengendarai sepeda motor Harley Davidson. Perjalanan melintasi jalan-jalan Chicago bersama sahabat-sahabatnya. Pada suatu malam di musim panas, mereka bersepeda motor di sepanjang tepi danau, menikmati terangnya cahaya bulan dan lembutnya percikan air danau. Tiba-tiba rombongan para pengendara sepeda motor itu membalapkan sepeda motornya 160 km per jam. Susana tergoda
untuk ikut-ikutan, tetapi ia tidak melakukannya. Ia tahu bahwa itu adalah hal yang berbahaya, hal yang melanggar hukum. Maka dari itu ia menahan dirinya dan melanjutkan perjalanannya dalam kecepatan normal. Walau terlahir dari keluarga seorang pelayan, namun ia tidak membatasi jarak pertemanannya. Ia berteman dengan kalangan mana saja. Namun tidak menggoyahkan imannya untuk tetap menonjolkan sikap ketaatan dan kesetiaannya akan firman Tuhan lewat pergaulannya dan lewat pertemanannya. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, kadang-kadang cara hidup orang lain kelihatan jauh lebih menarik dan menyenangkan daripada kehidupan Kristiani kita. Seringkali sebagai pemuda kita sering beranggapan begini, balapan liar ajalah, biar sama kayak teman-teman yang lain. Duduk begadang di jalan-jalan sampai larut malam ajalah, yang penting biar sama kayak teman-teman yang lain. Miras dan ngerokok ajalah, biar dikatakan gaul. Kalau nggak ngerokok, nanti dikatain anak mama, anak manja lagi. Lagi-lagi biar sama kayak teman-teman yang lain. Sebagai pemuda-pemudi Kristen, kita hidup di atas komentar orang lain. Kita hidup di atas tanggapan orang lain. Kita melakukan sesuatu untuk dinilai orang lain, sehingga kadang-kadang membuat hidup kita melupakan ajaran Tuhan, melupakan firman Tuhan, demi agar terlihat sama dengan teman-teman kita. Dan pada akhirnya kita mudah tergoda. Kita mudah tergoda untuk melanggar perintah Allah. Bagaimana mungkin kita sebagai tulang punggung gereja, kita dapat menjadi garam dan terang dunia? Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, sebagai pemuda-pemudi gereja, kita dipanggil untuk hidup setiap hari dengan disiplin, dengan penuh ketaatan. Bergaul boleh-boleh aja, yang penting tahu aturan. Ikut arus, namun ingat jangan sampai tenggelam. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, dalam bulan Juni ini kita bergumul dengan persoalan-persoalan yang tidak sedikit. Kita belum bisa untuk melepaskan diri dari pergumulan kita terhadap mewabahnya virus corona. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, menghadapi pergumulan yang sementara kita hadapi, yang ada di depan kita. Di hari ini kita membaca dari Ulangan 11 ayat yang ke-12 mengenai ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Bagaimanakah sikap kita sebagai tulang punggung gereja untuk menjadi garam dan terang dunia? Akhir-akhir ini kita mengalami berbagai musibah dan bencana alam seperti gempa bumi yang terjadi pada tahun-tahun kemarin. Tetapi juga bencana non-alam, yaitu mewabahnya virus corona. Bagaimana perasaan saudara? Bagaimana perasaan rekan-rekan pemuda sekalian ketika mengalami musibah atau bencana
bencana ini? Pasti banyak orang yang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kesulitan, dan penderitaan. Hari ini kita belajar dari pengalaman menyedihkan umat Israel akibat bencana kekeringan. Mereka merasakan kondisi yang sulit, yaitu kemarau panjang, tanah retak dan tandus, kekeringan, hewan-hewan sekarat dan mati, petani gagal panen. Mereka sudah putus asa dan hilang harapan. Sebab semua itu terjadi karena kesalahan umat yang tidak setia kepada Allah. Tetapi Yeremia mengajak umat untuk berdoa, memohon pengampunan dan belas kasihan Allah, agar alam tempat hunian mereka hidup dipulihkan dan kehidupan mereka bisa berlanjut menyikapi berbagai bencana yang melanda akhir-akhir ini, baik bencana alam maupun non-alam. Tindakan Yeremia untuk mengajak umat berdoa, memohon pengampunan dan pemulihan, biarlah mengajak kita untuk berdoa, mohon belas kasihan Allah, agar kita dilepaskan dari berbagai bencana dan mara bahaya. Sesungguhnya Allah kita panjang sabar dan mau mengampuni, serta mau memulihkan seluruh ciptaan. Tetapi Dia juga mempercayakan tanggung jawab pemulihan kita kepada kita semua. Sebab umat ciptaannya, kita diberi tanggung jawab untuk merawat bumi ini dan menjaga, melestarikan Allah. Tiba-tiba pimpinan rombongan dari pengendara sepeda motor itu membalapkan motornya, dan beberapa orang dari rombongan itu mengikutinya sehingga mencapai kecepatan 160 km per jam. Susana mulai tergoda untuk mengikuti mereka, tetapi ia tidak melakukannya. Ia tahu bahwa hal itu adalah salah dan melanggar hukum. Maka dari itu ia menahan dirinya dan melanjutkan perjalanannya dengan kecepatan normal. Walau terlahir dari keluarga pelayan, namun ia tidak membatasi jarak pertemanannya. Ia berteman dengan kalangan mana saja, namun tidak menggoyahkan imannya untuk tetap menonjolkan sikap ketaatan dan kesetiaannya akan firman Tuhan lewat pergaulannya atau lewat pertemanannya. Rekan-rekan pemuda yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kadang-kadang cara hidup orang lain jauh lebih menarik dan menyenangkan daripada kehidupan Kristiani kita. Seringkali sebagai pemuda-pemudi, kita sering beranggapan begini: balapan liar aja lah, yang penting biar sama kayak teman-teman yang lain. Miras dan ngerokok aja lah, biar sama kayak teman-teman yang lain. Biar dikatakan gaul. Kalau nggak ngerokok, nanti dikatain anak mama lagi, anak manja lagi. Lagi-lagi biar sama kayak teman-teman yang lain. Sebagai pemuda-pemudi gereja, kita hidup di atas komentar orang lain. Kita hidup di atas tanggapan orang lain. Kita melakukan sesuatu untuk dinilai orang lain, sehingga kadang membuat hidup kita melupakan ajaran Tuhan.
melupakan firman Tuhan demi agar terlihat sama dengan teman-teman yang lain. Akhirnya kita mulai tergoda dan melanggar firman Tuhan dan jatuh ke dalam dosa. Bagaimana mungkin kita sebagai tulang-tulang punggung gereja, kita dapat menjadi garam dan terang dunia? Rekan-rekan pemuda yang diberkati dan dikasihi Tuhan, sebagai pemuda-pemudi gereja, kita dipanggil untuk hidup setiap hari dengan disiplin, hidup dengan penuh ketaatan. Bergaul boleh-boleh saja, yang penting tahu aturan. Ikut arus namun jangan tenggelam. Rekan-rekan yang diberkati Tuhan, dalam bulan Juni ini kita bergumul dengan persoalan yang tidak sedikit. Kita belum bisa untuk melepaskan diri dari pergumulan kita terhadap mewabahnya virus corona. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, menghadapi pergumulan yang sementara kita hadapi, yang ada di depan kita. Di hari ini kita membaca dari Ulangan 11 ayat 8 sampai 12 mengenai ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Pertanyaannya, bagaimanakah sikap kita sebagai tulang punggung gereja untuk menjadi garam dan terang dunia? Akhir-akhir ini kita mengalami berbagai musibah dan bencana alam, seperti gempa bumi yang terjadi di sekitar kita, di Ambon dan Kairatu, dan juga di tempat-tempat yang lain. Selain bencana alam, tetapi juga ada bencana non-alam, yaitu mewabahnya virus corona. Bagaimana perasaan saudara ketika mengalami musibah atau bencana-bencana seperti ini? Pasti banyak orang yang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kesulitan, dan penderitaan. Hari ini kita belajar dari pengalaman yang menyedihkan dari umat Israel akibat bencana kekeringan. Mereka merasakan kondisi yang sulit, yaitu kemarau yang panjang, tanah retak dan tandus, kekeringan, hewan-hewan sekarat dan mati, petani gagal panen. Akhirnya mereka mulai putus asa, mereka mulai hilang harapan. Sebab semua itu terjadi karena kesalahan umat yang tidak setia kepada Allah. Tetapi Yeremia mengajak umat untuk berdoa, memohon pengampunan dan belas kasihan Allah. Memohon agar alam tempat hunian mereka bisa dipulihkan dan kehidupan mereka bisa terus berlanjut. Menyikapi berbagai bencana yang melanda kehidupan manusia akhir-akhir ini, baik bencana alam maupun non-alam, tindakan Yeremia untuk mengajak umat berdoa, memohon pengampunan dan pemulihan, biarlah itu juga mengajak kita untuk berdoa, memohon belas kasihan Allah agar kita dilepaskan dari berbagai bencana dan dari mara bahaya. Sesungguhnya Allah kita panjang sabar dan mau mengampuni serta memulihkan kita. Sebagai umat ciptaannya, kita diberi tanggung jawab untuk merawat bumi ini dan menjaga kelestarian alam.
sebagai umat ciptaannya, kita diberi tanggung jawab untuk merawat bumi ini dan menjaga kelestarian alam, membudayakan pola hidup bersih dan sehat. Memang seringkali kita tidak mengindahkan bumi yang sudah Tuhan ciptakan ini. Dengan sadar ataupun tidak sadar, kita telah mencemari dan merusak bumi ini, mengambil hasil-hasil bumi tanpa berpikir untuk melestarikannya kembali, agar mungkin dapat dinikmati oleh anak cucu kita ke depan. Saat ini kita diminta untuk terus berdoa dan menjadi sahabat bagi alam ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berkat ialah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Sedangkan kata kutuk ialah doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang. Dalam bacaan kita hari ini, bagaimana kita dapat memperoleh berkat itu? Rekan-rekan pemuda yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata berkat ialah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Sedangkan kata kutuk ialah doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang. Dalam bacaan kita hari ini, bagaimana kita dapat memperoleh berkat itu? Dikatakan bahwa untuk mendapatkan berkat, apabila kita mendengarkan perintah Tuhan Allah kita yang disampaikan kepada kita hari ini. Dan bagaimana seorang mendapatkan kutuk itu? Yaitu jika kita tidak mendengarkan perintah Tuhan Allah dan menyimpang dari jalan yang diperintahkan kepada kita. Allah memberikan pilihan menerima berkat atau kutuk kepada umatnya. Jikalau mereka taat kepada firman Allah dan tetap terpisah dari dosa bangsa-bangsa di sekitar mereka, maka berkat Allah akan turun atas mereka dan menyertai bangsa Israel. Namun sayang sekali, sebagian besar Israel tidak sungguh-sungguh menanggapi perintah Allah. Mereka menerima cara hidup orang yang tidak percaya. Dan oleh karena itu mereka terkena kutuk. Allah memperhadapkan pilihan yang sama, yaitu berkat dan kutuk. Allah memperhadapkan pilihan yang sama, yaitu berkat dan kutuk kepada orang percaya dalam perjanjian baru. Jikalau kita membenci dosa, mengikut Kristus dan berusaha untuk senantiasa melayani Dia, maka berkat dan kuasanya akan menjadi milik kita. Apabila kita meninggalkan Allah dan jalan-jalannya yang benar, kita akan kehilangan kehadiran, pertolongan, dan perlindungan perjanjian Allah. Rekan-rekan pemuda Ranting Elim yang diberkati Tuhan, hidup adalah pilihan. Sama halnya dengan bangsa Israel, setiap kita akan mengalami apa yang menjadi pilihan kita. Pilihan apakah itu? Pilihan untuk melakukan yang baik, ataukah pilihan untuk terjerumus masuk ke dalam hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak diperkenankan Tuhan dalam hidup kita?
Banyak anak muda yang hanya diperhadapkan dengan beberapa tantangan saja sudah putus asa. Kita lihat konteks saat ini mengenai peristiwa gantung diri yang marak terjadi di kalangan anak muda. Sebagian besar alasan terjadinya peristiwa gantung diri ini adalah iman yang goyah sehingga mudah untuk putus asa. Pertanyaannya, apakah itu adalah pilihan yang baik bagi seorang pemuda untuk menghadapi tantangan dengan cara mengakhiri hidupnya? Jika di hari ini pilihan kita adalah mentaati Allah dan membenci dosa serta mengikuti Kristus dan berusaha untuk senantiasa melayani Dia, maka percayalah berkat dan kuasanya akan menjadi milik kita. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Di tengah situasi saat ini, iman kita dipertanyakan lewat sikap dan tindakan kita sebagai pemuda-pemudi gereja dalam tugas-tugas kita kepada sesama kita, apalagi yang terpapar langsung virus corona. Mari jadikanlah diri kita untuk Tuhan pakai melalui tindakan-tindakan yang dirasakan oleh sesama kita. Mungkin kalau kita tidak bisa membantu sesama secara material, bisa kita bantu mereka lewat penguatan-penguatan dan tidak menyudutkan mereka yang membuat mereka down, tidak percaya diri, dan mudah putus asa. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, dalam situasi pandemi COVID-19 yang menggemparkan dunia saat ini, seperti yang saya katakan di atas, bahwa iman kita dipertanyakan lewat tindakan-tindakan kita mengenai kehadiran kita dalam beribadah. Apalagi dalam konteks saat ini yang mengharuskan semua ibadah dirumahkan dan dijalankan melalui media-media online. Apakah dalam beribadah kita sungguh-sungguh setia dan menghargai pelayan-pelayan Tuhan? Ataukah kita malah asik memainkan handphone kita untuk bermain game atau membuka media-media sosial lainnya? Kalau ada lagu Ambon yang bilang rumah itu cinta, maka Ale itu beta pun jalan pulang. Sama, Roh Kudus juga bilang bagi saya dan saudara, kalau tempat kediaman kita, rumah kita yang sedang kita pakai sebagai gereja ini, maka saya percaya kalau Roh Kudus adalah kekuatan dan kuasa bagi kita, maka saya balik kata lagu Ambon ini seperti ini. Kalau keluarga adalah sorga kita, maka rumah kita adalah jalan pulang, karena itu istana kita. Jadi rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, kalau dalam waktu-waktu ibadah ada yang masih di luar rumah dan tidak setia mengikuti ibadah melalui pengeras suara ataupun media-media online yang lainnya, itu berarti saudara tidak menghormati Tuhan, saudara tidak menghargai Tuhan. Satu hal yang seringkali membuat kita gagal untuk hidup dalam ketaatan dalam hidup ini adalah karena apa yang kita lakukan selalu menuruti keinginan hati dan pikiran diri sendiri. Namun, ketika kita melakukan sesuatu dengan kehendak Tuhan, maka segala sesuatu akan mendatangkan berkah. Ketaatan kepada Tuhan adalah bukti kita mengasihinya. Karena ketaatan adalah bahasa kasih kita kepada Tuhan.
Dalam Yohanes 14 ayat 21 dikatakan bahwa barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Sebagai pemuda-pemudi Kristen, kita tidak lepas dari berbagai tantangan kehidupan yang membawa kita kepada pilihan, yaitu berkat atau kutuk. Rekan-rekan pemuda, namun percayalah, ketaatan pada Tuhan menjadikan kita kuat dan diberkati. Menjadi taat tentu harus mengikuti aturan-aturan yang ada. Demikian Tuhan memberikan aturan-aturan supaya dilakukan oleh setiap pengikutnya dan agar tidak melenceng daripada firman-Nya. Berbicara tentang ketaatan adalah hal yang mudah, sangat mudah. Tetapi melakukan ketaatan adalah perkara yang sulit. Apalagi ketika berada di tengah situasi yang sulit seperti saat ini. Sesungguhnya setiap ketaatan selalu mendatangkan berkat. Sebab Tuhan akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Menutup khotbah saya di hari ini, saya ingin mengatakan kepada rekan-rekan semua, marilah kita selalu hidup dalam ketaatan kepada Tuhan yang senantiasa memberkati kita dan yang akan memberikan kita berkat dan bukan kutuk. Kiranya Tuhan yang adalah sumber berkat akan mengaruniakan berkat atas kita dan damai sejahtera-Nya melimpah-limpah atas kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.